Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan keempat dari kuliah videografi 1, tanggal 15 April 2020 ya. Jadi nanti model absen kita di samping absen di WA, kalian juga absen di CA-card sebagaimana biasa, tapi nanti absennya pada waktu video kuliahnya itu sudah diupload di CA-card. Ya, jadi nanti absen penutupnya itu adalah ketika video perkuliahannya diupload di CA-card, kalian kemudian menyatakan kehadiran di sana, ataupun kalau ada pertanyaan silakan dituliskan di sana. Sehingga itu menjadi bukti absensi. Jadi sudah memberikan peringatan nanti mulai ini nanti Pak Edi akan mempertimbangkan keaktifan di dalam proses belajar mengajar. Jadi apalagi sudah ada bukti rekaman dan lain sebagainya itu, sehingga mahasiswa pun tidak abai, tidak sembarangan untuk tidak mengikuti perkuliahan ya. Karena ini menjadi bagian dari proses belajar mengajar. Jadi kalian yang aktif tentunya ini menunjukkan bahwa kalian memang kuliah betulan. Kita kuliah ini kan kuliah betulan, bukan kuliah abal-abal. Jadi mahasiswa yang memang tidak aktif ya berarti dia memang tidak mengikuti kuliah. Bagaimana dia bisa akan meraih kelulusan, ya, baik kelulusan di dalam mata kuliah ataupun nanti kelulusannya menjadi sarjana ataupun ahli madya sesuai dengan jenjang pendidikannya. Nah, ini yang dipentingkan bukan sekedar sepenting aku iso kemampuannya benda, enggak cuma gitu saja. Karena ini pendidikan formal ya. Pendidikan formal itu mempertimbangkan aspek proses dan itu termasuk attitude, sikap mental yang perlu dikembangkan di dalam keseriusan di dalam proses belajar. Nah, jadi nanti bagi yang mahasiswa yang sudah menyadari tingkat keaktifannya itu pertahankan untuk sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada. Dan memang namanya kuliah ya harus ada diskusi, tatap muka, penjelasan, ini juga termasuk presentasi untuk penyajian. Untuk dia akan melihat sejauh mana kemampuan kalian di dalam berinteraksi dengan sejawat, ya, dengan orang-orang lingkup sosial kalian, baik nanti di dunia profesi ataupun di dunia masyarakat. Ya, sebagai seorang sarjana, kemampuan berkomunikasi juga menjadi penting. Nah, nanti kalian sebagai sarjana desain komunikasi visual, maka komunikasi visual dalam bentuk gambar ataupun video itu menjadi kompetensi utama yang kalian harus wujudkan. Ya. Jadi untuk itu makanya perlu dilatih untuk mengkomunikasikan ide-ide, gagasan-gagasan dalam bahasa visual. Nah, dalam konteks mata kuliah kita itu adalah dalam bahasa dalam bentuk video, gambar yang bergerak. Ya. Jadi gambar cahaya, pantulan dari situasi melalui lingkungan atau objek yang ingin ditampilkan, direkam ke dalam sebuah kamera dan disajikan untuk menyampaikan informasi-informasi ataupun ide-ide ataupun pesan-pesan dengan tujuan tertentu. Nah, tentu kalian akan membuat, kalau kemarin sudah dijelaskan tentang persoalan fungsi daripada kamera yang dia bisa memproduksi ide-ide kreatif sebagai media ekspresi kreatif ataupun mengabadikan momen-momen
spesial, momen-momen bermakna dalam sebuah karya dokumenter, karya dokumentasi, ya, video dokumenter. Ya, gitu. Nah, tapi untuk mencapai ke sana tentunya akan ditunjang oleh kemampuan-kemampuan teknis. Ya. Kemampuan-kemampuan teknis tersebut nantinya akan kalian eksplor untuk dilatih. Sebagaimana kalau dalam bidang grafis, tentu kemampuan komposisi, ya, menata unsur-unsur visual ke dalam sebuah bidang gambar, itu juga kalian harus latih. Faktanya, kalau tidak dilatih kemarin juga baru mendesain untuk kartu nama saja sudah banyak yang belepotan. Ya. Tapi untuk semester awal ya itu bagian dari proses. Makanya harus dikembangkan, dilatih, drilling, terus dilatih. Ya. Lalu ada evaluasi, tahu kesalahannya, terus diperbaiki. Terus dengan latihan, proses kreatif desain grafis tadi, maka akan tercipta kemampuan. Jadi kalau malas mengerjakan ya tentu tidak akan tahu letak kesalahannya, tidak akan pernah tahu proses kreatif mencapai suatu kualitas gambar grafis yang berkualitas gitu ya. Nah, demikian pula video medianya berbeda dengan gambar. Ya. Alat produksinya beda. Kalau gambar kan mungkin bisa pensil, bisa alat-alat gambar, goresan-goresan, alat-alat itu. Sementara kalau video alatnya menggambarmu kamera, jadi memberikan gambaran visual dengan menggunakan alat kamera. Nah, tentu di situ akan ada teknik-teknik dan kecakapan-kecakapannya. Nanti Pak Edi akan berikan penjelasan ya, di dalam proses produksi video dan pertimbangan-pertimbangan komposisi apa yang perlu kalian perhatikan. Termasuk nanti kalian akan menganalisa. Jadi setelah kalian memahami nanti penjelasan Pak Edi di dalam video ajar tentang teknik-teknik aspek-aspek teknik produksi dalam video, tentu kalian juga akan melatih diri untuk yang pertama menganalisa dulu, mempelajari referensi visual dari video-video yang ada. Kemudian nanti dikaji aspek-aspek teknis produksinya, dibikin analisis. Ya. Ini nanti tugas berikutnya seperti itu. Lalu tugas berikutnya baru kalian menerapkan pengetahuan kalian tentang teknik produksi video tadi di dalam sebuah karya yang berdasarkan kaidah-kaidah yang telah kalian pelajari sebelumnya. Nah, untuk itu nanti perlu Pak Edi presentasikan atau ajarkan tentang apa-apa saja yang menjadi kaidah-kaidah ataupun teknik-teknik di dalam produksi video. Ya. Coba Aldian, halo Aldian. Iya Pak, halo Pak. Ya, Aldian ya. Tadi ingin tahu saja Aldian dalam menyiapkan diri untuk kompetensi video ini apa nanti pertanyaannya sama ya. Aldian memiliki peralatan video, kamera video. Maaf Pak, diulangi Pak, tadi sinyalnya putus-putus. Ya, apa Aldian punya kamera video? Enggak punya Pak. Enggak punya. Ya. Oke. Sigit? Mario dulu. Oke, Mario, gimana sih Mario? Mario ada? Oh, kamera? Mario ada kamera. Hah? HP. Gimana? Kamera HP. Kurang jelas?
Kamera HP Pak adanya Pak. Oh, kamera HP. Baik. Dia, gimana dia? Ada kamera dia? Nggak punya, Pak. Adanya juga kamera HP. Mic-nya didekatkan. Nggak punya, Pak. Oke. Jenny Andriti? Nggak ada, Pak. Ya. Sigit? Halo Sigit? Jadi nanti foto profilnya di apa namanya diganti foto ya. Kalau Harusnya udah ada, Pak, cuma error ya, Pak. Hah? Harusnya udah ada, tapi kayak ini belum muncul di sini ya. Jadi kalau kamu off-kan kamera itu kalau tidak ada foto profilnya gelap jadi kalau di rekamannya. ya, Pak. Coba diubah itu profil zoomnya kan nanti masuk ke zoom di profilnya. Jadi nanti Pak Edi akan terangkan karena itu mungkin durasinya agak panjang dan kalau kita melalui streaming itu akan apa namanya kendala sinyal ini akan menghalangi daya tangkap secara baik oleh mahasiswa yang sedang masuk kelas online ini, maka nanti Pak Edi akan berikan materinya secara offline ya, nanti dilihat di siakat ya. Nanti materinya apa dipelajari di situ dan nanti akhirnya akan ada tugas yang Pak Edi akan sampaikan ya. Nanti yang penting hari ini nanti kalian perhatikan video ajar yang Pak Edi unggah di siakat nantinya. Lalu ya karena ya keterbatasan alat dan lain sebagainya, tapi nanti kalau untuk tugas kelompok barangkali akan ada tugas yang sifatnya kelompok, mungkin kalian bisa pinjam ataupun sewa, ya, tapi itu tidak untuk seluruh tugas. Ya, untuk tugas akhir yang diproduksi menggunakan kamera standar. Ya. Tapi kalau untuk tugas-tugas untuk melatih itu kita menggunakan kamera yang ada, misalnya kamera HP pun tidak masalah. Tapi dipertajam di dalam aspek-aspek kreatifnya itu. Nah, tentu nanti dalam tugas kelompok supaya itu bisa diproduksi juga menggunakan kamera apa namanya kamera yang standarnya. Saya kira untuk ini juga sebagai absensi ya, keaktifan kalian ini Pak Edi cukupkan. Ini nanti dilihat penjelasan Pak Edi dalam video selanjutnya dalam video ajar Pak Edi nanti ya. Oke ya. Ini Pak Edi siapkan, nanti kalian masuk ke siakat. Kalau sudah nanti Pak Edi beritahu sudah siap, nanti masuk ke siakat untuk mendengarkan atau melihat video pengajaran Pak Edi. Ya. Namun sedikit Pak Edi berikan penegasan setelah kalian tadi memahami penjelasan Pak Edi tentang kaidah-kaidah produksi video, kemudian persoalan teknis yang harus diperhatikan dalam produksi video, tugas kalian adalah yang berikutnya adalah kalian menganalisa kaidah-kaidah dan teknik produksi video dalam sebuah karya video. Ya. Boleh iklan, boleh satu video konten atau Pak ditentukan aja iklan atau film. Ya. Jadi kalian temukan misalnya ya teknik pengambilan kamera, sudut pengambilan kamera, ya. Misalnya dalam sudut pengambilan kamera mata burung, bird eye, ya, dari atas. Nah, itu kamu temukan di dalam sebuah video iklan. Ya, jadi nanti kalian bikin
menganalisa di dalam sebuah video iklan, ya, itu teknik apa saja yang digunakan. Ya. Nah, itu kalian analisa. Oh, ini misalnya tadi kalian menemukan ada sudut pengambilan mata burung, bird eye, ya, sudut pengambilan gambar kamera itu, atau dia menggunakan frame close up. Nah, close up itu apa dong? Nah, close up itu bagaimana kalian jelaskan pengertiannya nanti setelah memahami itu. Kemudian contohnya ini dalam video iklan tersebut. Jadi di sini adalah mengidentifikasi. Jadi Pak Edi hanya ingin memastikan bahwa pengetahuan kalian tadi bisa kalian gunakan untuk mengidentifikasi teknik-teknik yang telah digunakan dalam video iklan atau film. Nah, tentu kalian berikan gambaran di dalam video iklan tersebut. Ya. Nah, oke, video iklan ya atau film boleh, film atau iklan. Tapi masing-masing mahasiswa tidak boleh sama. Ya. Jadi itu adalah penerapan pengetahuan yang setelah Pak Edi ajarkan ke dalam analisa lapangannya. Ya. Sampai di sini dulu. Jelas enggak tugasnya? Coba paham enggak kalian tentang tugas itu? Jadi Pak Edi ulangi ya. Jadi nanti kalian pelajari pengajaran Pak Edi melalui video ajar ya. Kemudian Pak Edi tugaskan untuk menganalisa menggunakan pengetahuan yang Pak Edi ajarkan tadi. Ya. Ke dalam sebuah video iklan atau film. Jadi film tersebut dianalisa teknik-teknik produksi gambarnya. Oke, Denny Andretti, bisa dimengerti tugas Pak Edi? Bisa, Pak. Ya? Bisa. Ya? Gimana dia? Jelas ya tentang tugas Pak Edi tadi? Halo? Jelas, Pak. Iya, jelas, Pak. Halo, Tia? Iya, Pak. Kurang mic-nya di... Coba kalau Jelas, ngomong Pak Pak. Edi, di kameranya dihidupkan coba. Ya. Coba dihidupkan. Ya. Tugas Pak Edi tadi, mic-nya mungkin dekatkan dengan mulut. Ya. Gimana dia? Jelas, Pak. Halo? Iya. Halo? Suaranya kurang keras. Kurang Jelas, dekat. Pak. Halo, gimana dia? Paham enggak tugas Pak Edi tadi? Udah, Pak. Oke. Mario? Ada pertanyaan? Halo, Mario? Mario? Ya, Pak. Paham enggak Ya, tugas yang akan Pak Edi berikan tadi? Paham, Pak. Cuman ini tugas ini tuh ambil dari video iklan orang atau Video iklan kita buat orang. sendiri? Nah, Iklan orang. Nah, jadi video iklan orang atau film orang Iya. nanti dianalisa berdasarkan teknik produksi yang Pak Edi jelaskan. Oh, iya ya, Pak. Dari segi sudut pengambilan gambarnya apa saja yang digunakan, dari apa namanya itu sudut pengambilan gambar, kemudian dari segi framing gambarnya, apakah close up, medium close up, long shot, misalnya begitu, ya. Ataupun aspek misalnya nanti set of rule, aturan apa namanya gambar 3 kuadran gitu ya. Nah, nanti Pak Edi akan jelaskan. Itu. Nah, itu gambarnya videonya orang ya. Tapi berdasarkan pengetahuan Analisa sendiri. Pak Edi jelaskan nanti dalam video nanti ya. Oh, iya ya, Pak. Adian.
Iya Pak. Ada pertanyaan? Untuk videonya itu kisaran yang berapa menit ya Pak? Oh, tidak masalah menitanya, kamu hanya mengambil sampel saja. Jadi cuma ngambil beberapa adegan gitu Pak? Ini adegan ini contohnya untuk panning misalnya. Adegan ini adalah panning. Nah, kameranya adalah panning. Contohnya ini. Ini adalah close up. Kamu terangkan dalam PPT. Oh. Tapi Ya. PPT kan contoh klip potongan-potongan contohnya kan bisa diambil dari video tadi. Jelas? Ya. Jelas Pak. Ya, jadi teknik-teknik tadi, teknik-teknik pengambilan gambar, komposisi itu dalam sebuah iklan, tapi satu iklan ya. Usahakan tidak boleh sama. Misalnya kalau iklan di Mario iklan Indomie ya tentu Aldian mungkin iklan motor CB 150 misalnya. Oke lah, kita samakan aja lah video iklan saja. Satu video iklan, gunakan analisa teknik-teknik produksi gambarnya. Karena tadi misalnya, bagian ini adalah close up, di sini zooming, ini zoom out contohnya dalam video iklan ini. Nah, itu nanti kamu potong-potong ya video tadi untuk diberikan keterangan dalam PPT. Ini adalah teknik ya, Adian. Baik, Singgi Saputro. Halo Singgi Saputro. Iya Pak. Gimana? Mengerti tidak tugasnya? Iya. Ya? Belum tahu Pak. Tadi sinyalnya jelek. Baik, Singgi. Ya, jadi tugasnya Pak Edi ulangi sekaligus untuk mengulangi semuanya. Ya. Nah, satu, kalian pelajari video pengajaran Pak Edi tentang teknik produksi gambar yang diupload di YouTube nanti atau di siakat nanti Pak diupload di siakat nanti. Ya. Kemudian yang kedua, setelah kalian memahami aspek-aspek teknik produksi gambar video tadi, misalnya ini contohnya salah satunya misalnya dari aspek sudut pengambilan gambar kameranya, apakah dia menggunakan headshot pengambilan gambar dari arah mata kepala kita, atau dari bird eyes, sudut mata burung. Ini dari sudut pengambilan gambar. Kedua, dari segi framing gambar, misalnya apakah dia close up. Contoh ini close up, ini medium shot, ini long shot. Ya. Dan aspek-aspek teknik produksi lain nanti Pak Edi akan jelaskan. Dan kamu temukan aspek-aspek itu untuk dianalisa dalam video iklan. Video iklan nanti kamu analisa, tekniknya ini contohnya ini. Nanti terangkan dalam PPT saja. Ya. Tadi video tadi, ini contoh teknik. Masukkan dalam PPT kamu. Ini close up dalam video iklan. Jadi analisa teknik produksi gambar videonya dalam sebuah iklan. Itu sih, gimana? Ada pertanyaan? Iya Pak. Itu kira-kira contohnya berapa ya Pak? Contohnya berapa? Satu aja. Satu video, tapi kan di dalam video itu kan teknik-tekniknya macam-macam. Ada dia sudutnya dari segi komposisi, misalnya orangnya dia ada dari segi tadi sudah contohkan dari segi teknik pergerakan kamera, misalnya dia tilt up, ya kamera itu digerakkan dari bawah ke atas, contohnya, atau dia zoom in, dia dari jauh kemudian mendekat zoom, digunakan teknik itu. Nah itu satu video dianalisa apa saja teknik yang digunakan dalam video. Jelas? Halo Sige? Jelas Pak. Ya jelas. Masih ada pertanyaan sebelum Pak Edi? Berarti itu nggak semuanya kan Pak? Ambil. Enggak. Potongan-potongan saja. Nggak, maksudnya yang apa kayak teknik pengambilan gambarnya kan di iklan kan nggak semuanya pakai teknik itu.
Cuma nggak ada bertanya, nggak ada lo Oh, angelnya. lo angle-nya. Jadi nggak semuanya dimasukin dalam PPT ya. Ya, nggak Yang masalah. ada aja. Yang ada aja di. Kalau nggak ada ya nggak usah dicari. Pokoknya yang ada dalam iklan itu kamu temukan apa. Gitu. Ya. Ya. Jadi apa yang kamu temukan saja di iklan itu. Nanti kan videonya beda-beda. Mungkin tidak ditemukan di video kawanmu, tapi ditemukan di video iklan yang lain. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Baik, kalau tidak ada, Pak Edi cukupkan. Ya, ini untuk video. Coba semuanya dihidupkan kameranya supaya untuk kita record ya. Pak Edi sebagai absensi ya. Baik, halo Mario. Masih belum tumbuh rambutnya. Mario Teguh. Baik ya. Jadi itu tugas Pak Edi. Nanti kalian lihat penjelasan Pak Edi dalam video ajar Pak Edi, kemudian kalian laksanakan analisa tugas itu dan dalam bentuk PPT. Ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.